Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RTTV, selamat datang dalam program Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon bersama saya Novia Aprilia. Kali ini pemirsa kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang proses penerimaan siswa baru tahun 2025. Dan proses ini pemirsa merupakan langkah awal bagi para siswa untuk memulai perjalanan pendidikan mereka di jenjang berikutnya. Sudah hadir dua narasumber di studio RTTV, pemirsa, langsung saja kita menyapa. Ada Pak Haji Hanafi SHMH selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Novi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, ketemu Alhamdulillah, lagi. terima kasih sudah hadir dari Komisi 4. Dan satu lagi pemirsa, narasumber kita sudah tidak asing wajahnya, ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Bapak Haji Ronianto SPDM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Novi. Oke. Assalamualaikum untuk para pemirsa RCTV di seluruh antero cetak. Oke, segar sekali nih Bapak nih ya. Jadi siap ya Pak untuk memberikan penjelasan apalagi terkait dengan sistem penerimaan peserta murid baru ya tahun 2025. Iya. Oke ya, dalam episode ini pemirsa kita akan membahas tentang proses seleksi, kemudian kriteria penerimaan dan bagaimana orang tua dan juga siswa ini dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi proses penerimaan siswa baru tahun 2025. Lalu bagaimana juga dari Dinas Pendidikan dan juga DPRD Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan peran mereka ya, meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Cirebon. Oke, ya. Langsung saja ya, untuk pertama kita akan memberikan kesempatan pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk sistem penerimaan murid baru tahun 2025 di Juni ini. Sudah masuk tahapan apa nih Pak Kadis? Ya, sekarang ini kita sedang memasuki tahapan sosialisasi ya, sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang akan dilakukan pada pelaksanaan SPMB tahun 2025 ini. Kami juga kemarin sudah dengan Pak Dewan yang terhormat untuk bisa beraudiensi dan membahas terkait dengan SPMB ini. Mudah-mudahan kami berharap SPMB tahun 2025 khususnya untuk Kabupaten Cirebon bisa berjalan dengan lebih baik lagi dari tahun ada peningkatan gitu ya. Oke, sudah sering membahas juga tentang proses penerimaan siswa baru ya Pak. Apalagi sekarang sudah berubah ya Pak. Ini menjadi sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2025. Ini sesuai juga dengan Menteri Pendidikan Dasar. Oke, dari DPRD Kabupaten Cirebon melihatnya bagaimana nih Bapak persiapan untuk warga Kabupaten Cirebon dalam menyambut generasi emas nih? Jadi gini Mbak Novia, sebelum pelaksanaan SPMB yang sekarang, yang dinamakan yang dulu itu PPDB ya Pak Kadis ya. Kami di DPRD itu ingin tahu kejelasannya, seperti apa sih sistem yang dipakai. Apakah berbeda dengan PPDB ataupun sama? Ternyata dalam regulasi yang ada dari PPDB ke SPMB ini memang ada sedikit perbedaan. Misalnya dari yang dinamakan tadinya zonasi, sekarang domisili namanya. Ya mungkin sistemnya domisili namanya, bukan zonasi lagi. Karena mungkin kalau periode sebelumnya ya di penerimaan itu terkait masalah zonasi, ada salah satu desa yang mungkin tidak termasuk dalam zonasi, kesana tidak, kesini tidak, itu ya itu makanya kita sekarang namanya mungkin diganti domisili ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat juga bisa menyadari terkait masalah domisili ini, dan saya harap masyarakat jangan kecil hati. Walaupun toh kita tidak diterima di dalam satu sekolah negeri, sekolah swasta pun yang penting bisa berprestasi, intinya seperti itu. Sama ya, negeri dan swasta ya? Iya, intinya seperti itu. Dan saya setelah hasil rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, ternyata ada kuota untuk disabilitas. Kalau dulu di PPDB itu tidak ada Pak Kadis ya, tidak ada untuk disabilitas. Jadi sekarang nih ya mudah-mudahan yang disabilitas
Ini jangan kecil hati karena di situ ada kuota Kuota khusus. khusus untuk disabilitas. Jangan kecil hati lah, insya Allah. Yang penting semangat belajar demi masa depan Kabupaten Cirebon lebih baik. Amin. Oke, sebenarnya aturannya bagaimana sih Pak ini di bawah Pak Abdul Muti ini ya Pak? Pak Kadis bisa dijelaskan ya Pak, ini juga edukasi ataupun informasi untuk para orang tua di Kabupaten Cirebon ini Pak. Ya. Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru memang sudah digulirkan oleh Pak Menteri ya, dari kementerian sudah ditetapkan, dan dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu kita buat aturan turunannya dengan Perbub ya, Peraturan Bupati Cirebon nomor 10 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, dalam penentuan dan penetapan Perbub tersebut kami juga melibatkan berbagai stakeholder ya, termasuk dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Nah, di dalam aturan-aturan itu di Permendikdasmen yang sekarang itu ada memang beberapa perubahan, dan perubahannya itu saya lihat hanya pada prosentase dari kuota-kuota yang ada di PPDB SPMB tahun ini. Gitu. Jadi ada perubahan-perubahan istilah, tetapi secara general gitu ya hampir sama dengan PPDB yang tahun kemarin. Oke, seperti zonasi dan domisili itu sebenarnya sama penerapannya Ya, gitu Pak. hampir sama ya, hampir sama. Tapi ada beberapa yang kita modifikasi sendiri dengan peraturan bupati. Seperti apa Pak Kadis penjelasannya? Ya, modifikasi itu yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan, bahwa ada dulu zonasi, sekarang domisili. Nah, di domisili itu kami biasanya itu pelaksanaannya kan sekitar 50% ya. Tapi sekarang itu hanya 45% ya domisili. Nah, di domisili itu pun kami modifikasi lagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dewan, bahwa ada beberapa desa yang kemudian komplain gitu. Ada beberapa desa yang sekolah itu letaknya di desa A gitu, di desa A. Tanahnya tanah desa A gitu ya. Kemudian karena jaraknya jauh, SMP ini berada di perbatasan dengan desa B, dan justru masyarakat yang diterima dengan melalui jalur zonasi itu adalah kita kan pakainya radius ya, pakainya radius. Ketika ada desa yang mungkin ada di Cantilan, desa A di Cantilan, itu kan jauh radiusnya. Secara zonasi tidak bisa masuk gitu. Tetapi pada Perbub tahun ini kita mengakomodir tempat kedudukan. Jadi di mana ketika sekolah atau SMP itu berada di suatu desa, maka anak-anak di desa tersebut akan kita menjadi prioritas pertama untuk bisa masuk melalui jalur domisili. Supaya artinya masyarakat di sana kita akomodir ya, misalnya desa A letaknya di situ, masyarakatnya di situ, tanahnya menggunakan, mohon maaf, bagian besar ya Pak Dewan, tanahnya masih menggunakan tanah desa, sementara gitu anak di desa tersebut tidak bisa masuk ke sekolah itu. Nah, ini kita akomodir untuk bisa diprioritaskan menjadi siswa di SMP tersebut. Oke, untuk SPMB 2025 ini sama Pak dengan 4 jalurnya itu Pak Kadis? Pada saat ini kita ada 2 tahap ya, 2 tahap. Ada tahap. Nah, dalam tahap yang pertama itu ada 6 jalur malah. 6 jalur. 6 jalur. Jadi secara itu ya ada 6 jalur untuk tahap pertama. Jalur yang pertama adalah jalur domisili. SKTM. Jalur pertama ini, tahap 1 ini, tahap 1 ada 6 jalur. Yang pertama adalah SKTM. SKTM ini kita menetapkan pada angka 19% dari formasi yang ada di sekolah. 19%. Kemudian yang kedua adalah jalur disabilitas. Disabilitas tadi disampaikan oleh Pak ini, jadi kami mengakomodir ya teman-teman yang memiliki keterbatasan itu menjadi ada jalur khusus melalui itu. Tapi memang hanya 1%. 1% itu pun mudah-mudahan bisa mengakomodir semua. Kemudian jalur akademik nilai rapor. Nah, jalur nilai rapor itu 20%.
20%. Kemudian jalur non-akademik dan akademik melalui jalur kejuaraan. Nah, dari kejuaraan itu kita proyeksikan menjadi 10% dari kuota yang ada. Kemudian dari jalur perpindahan orang tua. Perpindahan mutasi ya Pak? Ya, mutasi orang tua itu 2,5%, serta dari jalur anak guru atau anak tenaga kependidikan kami keluarkan untuk bisa di 2,5%. Itu tahap 1 melalui 6 jalur. Nah, tahap kedua itu murni dari domisili sebesar 45%. Itu yang dilakukan di tahun ini. Semoga ini para orang tua ini sudah paham semua ya Pak ya, jadi tidak kebingungan nih Pak. Ya, mudah-mudahan kita akan terus sosialisasikan. Ya, besok juga kita mulai bersosialisasi. Tadi juga kita sudah melaksanakan komitmen bersama dengan Forkopimda, dengan seluruh stakeholder yang ada agar berkomitmen PPDB tahun ini kita berusaha dan sudah disepakati bahwa SPMB tahun 2025 itu harus bersih, berkualitas dan berintegritas. Wow, oke, bersih, berkualitas dan berintegritas ya. Semoga ini semuanya bisa apa ya Pak ya, menepati ya Pak ya, atau bisa berkomitmen bersama ini ya. Oke, Pak, dari apa yang dijelaskan Pak Kadis, dari Wakil Rakyat sendiri Pak Dewan, kita ingin tahu Pak, orang tua sudah paham semua belum sih Pak? Apalagi yang persiapan untuk penyekolahan anaknya di SD dan SMP Kabupaten Cirebon, Pak Dewan. Ini ya Mbak, sebenarnya secara informasi untuk peraturan Permendikdasmen ya, yang sekarang yang Permendikdasmen nomor 3 ya 2025 ini, secara keseluruhan peraturan ini belum tahu. Makanya kami sarankan kemarin di hasil rapat kerja dengan Disdik, tolonglah sosialisasikan dulu sebelum pembukaan, supaya agar masyarakat itu jangan kaget, kebingungan ya. Dan apa yang tadi dikatakan Pak Kadis memang benar adanya. Suatu contoh ini contoh di Desa Suranenggala Kulon lah ya. Di Desa Suranenggala Kulon itu ada satu pencantilan yang berdekatan dengan desa saya. Desa Pegagan. Itu ada lagi Desa Pegagan yang notabene-nya kampungnya itu ada di desa sebelah Kroya Karanganyar. Nah, di situ makanya sekarang pakai jalur domisili. Kita lihat persyaratan itu pakai domisili. Dinyatakan mungkin dengan KK sama KTP ya. Kalau orang tua itu karena ya itu tempatnya dekat dengan sekolah, desanya dipakai, tanahnya dipakai untuk sekolah, tapi nggak masuk. Tapi tenang ya Pak. Gitu. Sudah diakomodir. Jadi kemarin kita menekankan ke dinas, khususnya Pak Kadis dan jajarannya, tolong pertama sosialisasikan dulu agar masyarakat ini jangan kaget. Yang kedua, utamakan yang domisili itu warga asli. Kalau dulu kan zonasi kan kita ngitung jarak titik koordinat. Jadi banyak yang desanya A, tapi karena titik koordinatnya jauh kalah sama desa tetangga yang titik koordinatnya banyak. Gitu ya. Iya. Oke, semoga ini bisa jadi evaluasi juga ya Pak Kadis ya. Ini benar-benar tadi apa yang disampaikan Pak Kadis juga, ini untuk SPMB tahun 2025 semoga bersih, berkualitas, berintegritas. Oke, kita lanjutkan pemirsa sebelum kita dalam legislatif DPR Kabupaten Cirebon, tapi kita harus sudah dulu tetap bersama. Kami kembali untuk Anda pemirsa dalam legislatif DPR Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Komisi 4 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Orang tua ini sudah bersiap-siap Pak untuk menghadapi sistem penerimaan siswa baru, murid baru ya tahun 2025. Ini berarti mulai dibukanya tanggal 23 Pak Kadis. Untuk di SMP ya, untuk di SMP itu untuk tahap 1 kita akan buka di tanggal 23 sampai dengan tanggal 28 Juni. 23 sampai 28 Juni itu tahap 1, dan nanti akan diumumkan tanggal 30 Juni 2025. Kemudian dilanjut dengan tahap 2 di tanggal 3 sampai tanggal 8 Juli 2025 dan akan diumumkan tanggal 9 Juli. Itu online offline Pak?
Online, kita sudah Oh, menggunakan online. online semuanya supaya tadi bisa dipantau oleh semua orang gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya masuk ke Transparan semuanya gitu ya? transparan semua, Oke, semuanya sudah sudah masuk ke antisipasi juga untuk blank spot atau bagaimana oh Pak Kadis? sudah Ada? kita sudah siapkan itu, hal itu sudah kami antisipasi. Oke, biasanya saat, penerimaan murid baru ya, ini selalu, membludak di sekolah negeri nih, Pak. Selalu begitu ya, Pak Hanafi ya? Iya, iya. Para orang tua ini antusias memasukkan anaknya ke sekolah negeri, sekolah favorit, Pak. Bagaimana tahun ini nih, Pak Kadis? Ya, ya kami berharap bahwa sekarang ini bukan hanya sekolah negeri yang menjadi buruan orang tua, Mbak Novi. Justru sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang negerinya baru buka, tapi sekolah swastanya sudah tutup karena muridnya sudah penuh. Nah, itu banyak sekarang. Fenomenanya sekarang berubah ya, Oke. karena masyarakat sekarang itu membutuhkan pendidikan bagi anak-anak yang terbaik. Ketika swasta itu dikelola dengan baik, ya kemudian itu juga sekarang sudah penuh dengan jumlah siswa yang dimiliki oleh Sudah berubah nih, sudah Pak? Sudah berubah. sudah mulai bergeser, Bergeser, sudah mulai bergeser. Namun demikian gitu ya, ada memang sementara ini ada beberapa sekolah negeri yang masih menjadi buruan daripada orang tua gitu, mencari cara anak-anak kita untuk bisa bersekolah. Nah, tetapi ya tadi, ayo kita ikutilah aturan yang sudah kita tetapkan bersama, komitmen bersama untuk bisa dilaksanakan dengan baik dan tadi berintegritas. Komisi 4 punya peran pengawasan nih, Pak Hanafi. Sejauh ini bagaimana pengawasan dari Komisi 4? Kalau untuk pengawasan ya, makanya kami sebelum pelaksanaan dari program SPMB yang sekarang kita ajak rapat kerja dulu. Intinya ini bentuk pengawasan, Pak. Dan alhamdulillah tadi pagi juga Pak Ketua juga ikut hadir dalam rangka yaitu yang berkualitas dan berintegritas itu ya. Pak Ketua hadir, beliau izin ke saya untuk beliau ikut menghadiri apa sih kesepakatan kesepakatan fakta integritas bersama. Makanya oke lah saya dukung. Nah, yang penting benar, dan saya berharap nih apa yang tadi dikatakan oleh Pak Kadis, sekarang masyarakat udah mulai bergeser dari bukan hanya negeri tapi swasta yang berkualitas. Nah, di situ kami harapkan nanti Pak Kadis punya program, punya mindset, punya pemikiran untuk ke depan. Jadi minimal setiap kecamatan ada bikin sekolah unggulan. Nah, iya, sekolah unggulan lah ya. Jadi bukan hanya negeri tapi ada swasta atau apalah, ide-ide dari Pak Kadis yang sekolah unggulan Pak Kadis, agar masyarakat ini nggak tercermin, nggak terfokus kepada sekolah negeri aja. Bikin Pak Kadis ini bikin terobosan walaupun sekolah swasta tapi dibikin unggulan. Nah, saya berharap seperti itu. Nah, jadi ke depan masyarakat itu nggak menitik beratkan ini sekolah ini bagus, tapi kalau ada sekolah unggulan di tiap-tiap kecamatan, saya rasa Pak Kadis ini punya terobosan yang sangat jitu. Langsung saya bagaimana nih Pak menanggapinya nih? Ya, makasih Pak Dewan ya. Kita sekarang sudah menetapkan, kita sudah launching kemarin ya di SMP Negeri 1 Duku Puntang terkait dengan sekolah unggulan itu. Kami sekarang ini baru merancang di 3 sekolah dan 6 SD, 3 SMP dan 6 SD untuk menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Cirebon. Untuk SMP itu di wilayah barat ada SMP Negeri 1 Duku Puntang, kemudian tengahnya SMP Negeri Sumber, dan wilayah timurnya di SMP Negeri 1 Lemaba. Rata jadi apa? Rata. Kemudian di SD kita sudah tetapkan 6 SD yang akan kita launching juga untuk menjadi sekolah unggulan. Itu di SD Negeri 1 Bojong, kemudian di SD di wilayah Duku Puntang juga, kemudian SD Kenanga 4, kemudian ada SD Tersana gitu, ada SD Lemaba, bisa Lemaba. Nah, itu akan kita garap menjadi sekolah-sekolah unggulan yang anak-anaknya harus berprestasi di sekolah-sekolah itu. Kami sudah mungkin Pak Sekretaris
Komisi sudah mengetahui, kami sudah meluncing Pak Bupati terkait dengan program sekolah unggulan ini. Tapi mudah-mudahan kami terus artinya tiga itu tidak akan berhenti, akan terus kita dorong sekolah-sekolah lain untuk menjadi sekolah-sekolah unggulan di wilayah-wilayah supaya tadi tidak menuju pada satu sekolah saja masyarakat, karena mudah-mudahan bisa sama kualitas. Oke, merata ya Pak, semua sekolah ini peminatnya banyak. Jangan sampai nanti hanya satu sekolah yang diserbu ya Pak. Iya, Iya. iya. Kemudian yang sekolah lainnya ini kekurangan. Iya, Gimana sih iya. Pak Kadis? Masih ada itu Pak? kejadian seperti itu Pak Kadis? Masih 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 banyak. di wilayah Banyak. timur. Masih banyak malah, Pak. Masih ada. Kita kemarin kalau tidak salah ada 7 sekolah yang masih kekurangan Dianggap. siswa. Oleh karena itu kami juga membatasi sekarang seluruh SMP negeri kami batasi sesuai dengan kapasitasnya gitu, sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi kami juga harus juga melihat teman-teman kita di sekolah-sekolah swasta. Artinya sekolah-sekolah swasta juga jangan kita pinggirkan, karena peran mereka juga sangat besar untuk pendidikan di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu kami di Dinas Pendidikan menganalisa betul formasi daya tampung di sekolah negeri agar kita bisa berjalan seirama dengan baik negeri maupun swasta supaya berjalan dengan baik. Oke, ini tadi Pak Dewan yang menyampaikan masih banyak nih Pak yang minatnya kurang juga ya Pak ya di sekolah tertentu. Ini faktor apa sih Pak Dewan nih? Ya, yang pertama ya terkadang masyarakat itu faktor gengsi ya. Gengsi. Iya. Oke. Mau mengutamakan gengsi, makanya saya berharap ke Pak Kadis untuk inovasi ke depan. Sekolah unggulan ini jangan negeri melulu. Nah, gitu. Bikin sekolah swasta tapi dibikin sekolah unggulan. Jadi supaya nggak tertuju pada sekolah negeri ya. Memang ya kami juga merasakan sebagai warga atau sebagai masyarakat berharap anaknya itu sekolah ya ke negeri, ya sekolah negeri lah. Berharap seperti itu. Tapi kalau inovasi itu dibikin sedemikian rupa, walaupun sekolahnya swasta, tapi fasilitasnya didukung oleh Pemda, oleh Disdik untuk dibikin sekolah unggulan, saya yakin. Jadi nanti seolah-olah mindset masyarakat itu per kecamatan itu Pak Kadis ada 2 yang favorit. Ada negeri dan ada unggulan swasta itu. Kalau swasta masih di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Pak? Untuk SD SMP masih di bawah kewenangan kita. Memungkinkan untuk swasta unggulan itu Pak? Memungkinkan dan tapi masih belum merata ya, masih di sekitar Sumber itu banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang sudah unggul itu, banyak sekali. Dan sekarang mereka rata-ratanya sudah tutup. Udah penuh yang swasta unggulan itu. Swasta unggulan itu sudah penuh. Peminatnya nih ya. Sudah. Oke. Ya, ini persiapan para orang tua ini untuk menyekolahkan buah hatinya ke SD dan SMP. Ini juga kan harus disertai dengan persyaratan. Ini untuk masuk SD kan 6 tahun tuh Pak. Ya. Itu ada perubahan atau masih sama nih? Masih sama. Mungkin Pak Sekretaris juga paham ada Permendikbud itu menyatakan bahwa 6 tahun gitu. Pak Menteri itu sekarang menetapkan bahwa wajib belajar di Indonesia itu wajib belajar 13 tahun. Nah, 13 tahun itu bukan naik ke atas tapi turun ke bawah. Artinya bahwa anak-anak di Indonesia, khususnya kami mendorong Kabupaten Cirebon, itu lakukan dulu pendidikan di tingkat dini. PAUD. Di tingkat PAUD, baik itu PAUD, KB maupun TK ya. Sehingga mereka sudah cukup umur 6 tahun baru bisa masuk ke sekolah dasar. Karena mungkin ini bukan hanya semata-mata menetapkan 6 tahun itu berdasarkan tapi juga berdasarkan kajian. Tentunya kajian yang sudah dilakukan oleh para ahli, kapan di antara itu anak-anak itu bisa matang untuk menerima pendidikan secara formal. Oke, kan masuk SD ada tesnya ya Pak ya? Iya. Itu kan ya, jadi kalau PAUD mungkin sudah persiapan juga Pak ya? Dari kalau SD malahan tidak boleh ada tes itu, tidak boleh. Siswa masuk ke sekolah dasar itu tidak boleh ada tes. Malahan TK itu tidak boleh mengajarkan calisto, membaca, menulis itu tidak boleh di TK.
Kalau di TK itu ya bermain Bermain. saja, tidak ada beban. Nah, ketika mereka masuk ke sekolah dasar, baru mereka punya beban untuk bisa membaca, menulis, berhitung, gitu. Jadi tahapan-tahapan itu sebenarnya di TK itu ya tadi pendidikannya mereka bermain. Saat SD baru Bahasa mulai. SD baru. Nah, maka mungkin ditentukan 6 tahun itu merupakan usia yang sudah matang, mereka harus menerima beban pelajaran yang harus mereka kuasai. Oke, dalam kesempatan kali ini juga kita ingin bagaimana dari Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Komisi 4 ini untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon. Adakah inovasi baru, kolaborasi yang terjalin juga nih Pak, dengan pihak lainnya agar kualitas pendidikan Kabupaten Cirebon ini bisa lebih meningkat, lebih baik lagi? Kita akan tahan, ya, kita akan cari tahu pemirsa jawabannya usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Akhir. Ya pemirsa Akhir, pada kesempatan kali ini kita sedang membicarakan tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Siapkah Kabupaten Cirebon ini menyambut generasi emas? Nah, bagaimana nih Pak Hanafi? Sudah siapkah nih Pak? Ya, untuk menyambut generasi emas, siapkah? Ya harus siap, Mbak. Harus siap. Pokoknya Kabupaten Cirebon harus siap menyambut generasi emas. Apa yang diinstruksikan baik dari pusat ataupun dari provinsi, ya kita tetap harus ikut dan patuh. Karena tidak mungkin instruksi atau peraturan lebih atas itu membuat jelek warganya, membuat masyarakatnya terpuruk, tidak mungkin lah. Insya Allah pemikir-pemikir kita yang di pusat maupun di provinsi, insya Allah cari yang terbaik untuk masyarakat. Begitu di daerah ya Pak Kadis, semua ya Pak ini. Makanya kita di daerah ya tetap mendorong Pak Kadis harus ikut berkolaborasi untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045. Kan gitu. Setiap proses penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025 ini ya Pak ya, tantangan terberatnya apa nih Pak Kadis yang dihadapin sebagai antisipasi? Tantangan kita itu yang pertama tadi ya, ada perda tentang MD ya Pak Dewan. Iya. Ada MD dan itu menjadi belum bisa dilakukan, belum berjalan dengan efektif. Kenapa ya Pak? Karena yang pertama bahwa anak-anak kita ini masih belum banyak yang mengikuti MD. Oleh karena itu di tahun ke depan barangkali nanti Pak Dewan perlu diketahui bahwa nanti di tanggal 19 Juni kami akan melaksanakan MOU dengan FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Amaliyah, untuk bisa melaksanakan kegiatan DTA 1 atap. DTA 1 atap. DTA 1 atap. Jadi nanti siswa-siswa kelas pada awalnya mereka menuntut bahwa di perda DTA itu ketika siswa harus masuk ke SMP, dari SD ke SMP itu harus memiliki ijazah DTA. Nah, pada kenyataannya di lapangan itu masih belum bisa berjalan. Sementara kalau perda itu kita terapkan, maka akan ada ribuan anak yang tidak bisa melanjutkan gara-gara tidak memiliki ijazah DTA. Oleh karena itu kami berdiskusi dengan Pak Bupati, dengan forum-forum DTA untuk bisa melaksanakan itu. Akhirnya ditemukan sebuah solusi. Ayo kita bareng-bareng kita laksanakan DTA-nya di kelas 3, 4, 5, 6 mulai tahun ajaran 2025-2026 seluruh siswa SD wajib untuk DTA. Ketika ada DTA-nya di desa itu sudah berjalan, maka silakan menggunakan fasilitas DTA. Tetapi untuk desa-desa yang DTA-nya masih belum berjalan, artinya fasilitasnya masih belum ada, kami fasilitasi gunakan sekolah-sekolah dasar untuk bisa dilaksanakan DTA di tempat-tempat tersebut. Oke, ada ya Pak ya? Sudah dipersiapkan ya Pak? Sudah, kami sudah persiapkan hal itu. Jadi nanti MOU ini akan kita laksanakan, insya Allah nanti mohon dukungan Pak Dewan, akan 19 Juni akan kita launchingkan program DTA 1 atap dengan sekolah dasar. Jadi menyambut inovasi baru maksudnya Pak? Bukan inovasi baru, jadi ini suatu perintah atau kewajiban amanat perda. Perda yang kita bahas di DPRD bersama eksekutif,
untuk membuat satu aturan terkait perda, yaitu terkait masalah madrasah atau DTA. Dalam artian agar Kabupaten Cirebon yang notabene-nya terkenal sebagai kota wali, nah, minimalnya mereka itu punya semacam sertifikat atau piagam atau ijazah dari DTA sebagai salah satu persyaratan masuk SMP. Makanya tadi Pak Kadis jelaskan bahwa kalau kita terapkan di tahun ini, mungkin banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan ke SMP. Nah, itu jadi salah satu persyaratan. Mungkin ya insya Allah ya kami dari DPRD selalu mendukung kebijakan-kebijakan Pak Bupati atau Pak Kadis terkait masalah pendidikan, baik dari segi anggaran ataupun maaf Pak Kadis barangkali kita terlalu ketat dalam pengawasan di anggaran itu. Memang tugas kami di DPRD selalu menelisik, meneliti, jadi barangkali terlalu ketat ya. Ini untuk apa? Asas manfaatnya bagaimana? Outputnya bagaimana? Outcome-nya bagaimana? Terkadang Pak Kadis ini Apa ini? Begitu, Pak. iya, saya yang mungkin terlalu vokal lah ya. Ini untuk apa anggaran ini? Nanti hasilnya bagaimana? Untuk kedepannya bagaimana? Kemajuan hasilnya Agar jelas ya, Pak, iya kan agar jelas, karena itu tugas kami di DPRD sebagai fungsi budgeting dan fungsi controlling ya. Kalau kita nggak gitu, barangkali kita juga dituntut oleh masyarakat terkait, oh kenapa sih ini anggaran untuk apa kan gitu pertanggungjawabannya. Kebetulan intens ya, Pak ya, pemirsa Pak dengan dinas pendidikan ya, Pak? insya Allah intens sekali. Terus ya. Oke, demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga di wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, Pak Kadis untuk sistem penerimaan murid baru ini Pak, ini orang tua juga kan harus tahu tentang fakta integritas ya, komitmen bersama ini Pak. Jangan sampai nanti memaksakan ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang favorit, negeri atau yang unggulan gitu Pak. Ada himbauan yang disampaikan? Ya, kami berharap ya untuk para orang tua siswa juga para siswanya, pada prinsipnya sekolah itu bisa dilakukan di mana saja, tergantung dari siswa itu sendiri. Namun memang ada beberapa sekolah yang tadi disampaikan Pak, ada sekolah-sekolah yang favorit dan sebagainya, itu tidak kami pungkiri, banyak beberapa minatnya, tetapi kami berharap tidak memaksakan kehendak. Karena regulasinya sudah ada, aturannya sudah ada, dan jangan khawatir tidak akan tidak kebagian sekolah. Oke, Perlu banyak sekolahnya Pak. perlu diketahui Mbak Novi Iya. bahwa untuk tahun ini lulusan SD itu sebanyak 32.767 Oke, SD ya Pak? SD siswa. 32.000. Kemudian untuk MI itu sekitar 5.481. Oke. Total lulusan di kita itu SD dengan MI sekitar 38.248 siswa. Daya tampungnya gitu di SMP negeri saja itu 22.292 siswa. Daya tampung di negeri. Nah di sekolah swasta itu sekitar 23.000 yang tersebar di 142 sekolah swasta. Jadi masih ada kursi yang kosong untuk anak-anak Kabupaten Cirebon bersekolah. Ini dari 38.248 kan ada juga yang mondok keluar Cirebon dan sebagainya. Itu tentunya kita hitungkan. Dan alhamdulillah kami mungkin tahun ini juga akan mendorong tahun kemarin Mbak Novi, Pak Dewan, bahwa dari 32.000 lulusan SD tahun kemarin kami data by name, by address melanjutkannya kemana, orang tuanya kemana, hanya 5 siswa yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP. Hanya 5 siswa. Itu pun 2 karena meninggal dan 3-nya ada tadi disabilitas. Disabilitas. Dari sekitar 28.000 anak lulusan SMP yang ke SMA, kami mencatat 47 yang tidak melanjutkan ke SMA. Ini kami menjadi PR kita semua. Oleh karena itu kami mendorong semua Kabupaten Cirebon tidak ada alasan untuk tidak bersekolah. Kalau ada kesulitan tentang
tentang pembiayaan, tentang waktu, silakan berkonsultasi dengan kami. Kami juga di samping menyiapkan pendidikan formal, kami juga menyiapkan pendidikan non formal. Oke. Kalau mereka sibuk bekerja membantu orang tuanya, waktunya tidak ada untuk bisa melaksanakan kegiatan sekolah, ayo kita kirim ke pendidikan non formal, sudah kami siapkan. Dan ketika usianya masih di bawah 25 tahun, kami jamin Gratis. Gratis. Sudah Gratis. ada pesan dari Pak Kadis ini ya. Jangan Gratis. tulis juga ya Pak Dewan. Iya, dan Kayak Dewan aja PRT ya. Oke, Pak punten sorry Pak, ini kemarin kita kan ada kasus yang mendapat perhatian ya Pak ya. Ini bagaimana Pak Kadis menanggapinya nih Pak? Ya, yang minum ada siswi itu Pak. ya, Boleh kan ditanggapi Pak? ya, persoalan itu sebenarnya bukan semata-mata yang menjadi sorotannya di sekolah, tetapi ini menjadi persoalan bersama antara orang tua gitu, guru yang ada di sekolah. Ya. Jadi kami berharap itu peran orang tua berkomunikasi dengan sekolah itu perlu intens. Jangan sampai anak itu sudah sekian bulan tidak bersekolah, kemudian sekolah juga sudah. Orang tua juga harus proaktif, artinya menginformasikan keadaan anaknya seperti apa. Sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan anak itu bisa dikomunikasikan. Toh sekarang ini ya mohon maaf untuk sekolah-sekolah relatif semua sekolah yang ada di khususnya di SMP ya di Kabupaten Cirebon itu untuk sekolah-sekolah negeri ya semuanya bebas dari pembiayaan bulanan dan sebagainya. Adapun itu adalah pembiayaan pribadi itu di luar kami ya. Kalau pembiayaan sekolah itu kami sudah siapkan dari dana yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi komunikasi yang perlu dibangun antara orang tua dengan sekolah sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan itu bisa disampaikan dan bisa dicarikan solusinya. Oke, itu jadi pelajaran ke depan ya Pak ya. Ya. Masuk juga Pak untuk lebih mungkin lebih ada ini lagi Pak komunikasi yang baik Iya. ya dari pihak sekolah, orang tua ya dan alhamdulillah cuy Pak Bupati sudah respon ya Ya, Pak. sudah Sudah merespon. mengunjungi ya dan ada bantuan juga ya Pak Iya. Kadis ya. Oke, Pak Dewan dengan kondisi ini Pak sebagai wakil rakyat. Ya, Bagaimana Pak? kami kalau untuk masalah kejadian itu sebenarnya gini ya. Terkadang kita DPRD itu dibatasi oleh kewenangan. Yang bikin kita serba salah, ini dibatasi oleh kewenangan, Mbak. Beda mungkin kalau tidak dibatasi oleh kewenangan. Di mana kita DPRD kabupaten hanya kewenangan sampai SMP. Ya. Nah, itu SMA itu kewenangan provinsi, itu yang bikin masalah. Kalau toh kita dibebaskan, maaf Pak Kadis ya. Saya lebih seneng. Yang penting kewilayahan, bukan masalah kewenangan lah. Kalau dibatasi kewenangan, kita yang serba canggung. Jadi Terkadang Iya. masuk ya, serba salah. Serba salah kitanya. Nanti ada yang ngomong, kamu ini bukan kewenangan kamu, salah lagi itu. Jadi pada intinya kalau toh DPRD ini tidak dibatasi oleh kewenangan yang mengatur, kita lebih fine, lebih enak. Ibarat sekuat tenaga mah sekuat tenaga. Makanya kami tatkala Dinas Pendidikan mengadakan program untuk pendidikan non formal setingkat paket C. Padahal itu kewenangan dari provinsi untuk digratiskan. Saya sepakati, saya ACC anggarannya. Nah Pak Kadis, udahlah untuk apa? Untuk paket C. Nah, ya benar nggak Pak Kadis seperti itu? Saya ACC. Saya sangat sepakat. Jadi barangkali ada masyarakat yang dengan kondisional tertentu untuk bersekolah susah, silahkan daftar ke paket C. Asal umurnya dibatasi dari 25 tahun. sampai 25 tahun. Boleh. Gratis pokoknya. Anggarannya dari Pemda, dari Pak Kadis, dari Pemda lah pokoknya gratis seperti itu. Masih ada kesempatan ya Pak? Masih ada kesempatan, insya Allah. Belajar pendidikan ini ya. Masih. Semoga ini tidak ada lagi kasus seperti ini ya Pak Kadis. Insya Allah. Ya tadi ya komunikasi ya. Kalau komunikasi jalan, insya Allah hal itu tidak terjadi. Nah itu dia komunikasi. Kita sedang berkomunikasi ya Pak. Ya. Informasi pada pemirsa JNF terkait dengan sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Masih ada kesempatan lagi pemirsa. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda.
kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita masih berbincang terkait dengan SPMB 2025 untuk wilayah Kabupaten Cirebon yang bersih, berkualitas dan juga berintegritas. Sudah ada fakta integritas ya Pak, komitmen bersama ya Sudah, Pak. sudah. Siapa saja pihak yang terlibat nih Pak Kadis? Untuk komitmen bersama itu kami ditandatangani oleh semua unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon. Kemudian unsur seluruh SKPD dengan instansi-instansi terkait ya, itu kita menandatangani fakta integritas dari elemen-elemen masyarakat, dari semua dari kami, dari dalam, dari mulai kepala sekolah, semuanya sudah menandatangani fakta integritas. Kemudian para kepala SKPD, seluruh kepala SKPD Kabupaten Cirebon, kepala dinas, kepala PD, semuanya menandatangani fakta integritas. Kejaksaan, kepolisian, semuanya itu komitmen bersama yang ditandatangani bareng tadi pagi. Nah, ini mudah-mudahan menjadi penguat kami, Dinas Pendidikan, agar bisa melaksanakan PPDB yang bersih, berkualitas, dan berintegritas tadi, supaya dukungannya bisa berjalan. Dan alhamdulillah, Mbak Novi, Pak Dewan, tahun kemarin Kabupaten Cirebon menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang paling bersih dalam PPDB se-Jawa Barat. Wow, luar biasa. Paling bersih ya Pak ya, Iya. se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Ini termasuk juga kebanggaan ya Pak ya, karena prosesnya ini berjalan dengan sesuai Sesuai ketentuan. ketentuan. Oh, Karena oke. pada saat itu ketika mereka akan menambahkan siswa itu kan harus mulai tahun kemarin itu Dapodik kita sudah dikunci. Dapodik kita sudah dikunci, sehingga kami tidak bisa memberikan menambah jumlah siswa sesuai dengan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi misalnya sekolah A 10 rombel, misalnya muridnya 34 siswa, berarti 340. Itu sudah dikunci, Dapodiknya sudah tidak Tidak bisa ada penambahan, penambahan. ujuk-ujuk Nah, gitu Pak. Nah, ketika kemarin itu kan tahun kemarin, karena baru pertama kali dilakukan, banyak sekali siswa-siswa yang ingin sekolah-sekolah yang ingin menambah. Tapi alhamdulillah itu ketika menambah mereka harus minta rekomendasi dari inspektorat, dari ombudsman. Tapi alhamdulillah Kabupaten Cirebon tidak melakukan itu karena semua sekolah patuh, dan alhamdulillah rekan-rekan juga dari dewan, dari seluruh unsur semuanya memahami pelaksanaan PPDB sehingga dapat berjalan dengan baik atas dukungan semua pihak. Oke, semoga tahun 2025 ini bisa menambah ini apa ya, keberhasilan yang seperti 2024 ya Pak ya. Amin. Pihak sekolah juga ya, Pak Dewan, ini harus ikuti aturan ya Pak ya. Para kepala sekolah nih, Pak Dewan bagaimana, ada catatan kah Pak Dewan? Insya Allah ya, dari tahun kemarin saat PPDB kami juga di Komisi 4 tidak tinggal diam untuk memantau perkembangan. Barangkali ada hal-hal yang mungkin mengutamakan kebijakan. Ini yang paling bahaya, mengutamakan kebijakan terkadang ya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengutamakan kebijakan. Jadi pada intinya kami di Dewan ini selalu mendukung kebajikan, bukan kebijakan ya. Ya, bukan kebijakan. Jangan sampai gara-gara ini keluarga A, keluarga B, lalu ada kebijakan. Nah, kan gitu terkadang ya, seperti itu. Tapi kita mendukung kebajikan. Jadi jangan patah semangat untuk masyarakat tetap bersekolah walaupun di swasta. Makanya saya mendorong ke Pak Kadis untuk sekolah unggulan. Dan yang tadi disentil bukan hanya di tingkat SMP aja, kami berharap para masyarakat juga walaupun di tingkat PAUD, di tingkat TK-nya sudah 2 tahun, kalau umurnya kurang dari 6 tahun, tolong jangan berharap atau dipaksakan untuk masuk SD. Karena apa? Tentu kendalanya nanti di tingkat Dapodik. Di tingkat Dapodik saat memasukkan merah nggak bisa masuk, satu. Yang kedua, ini pengalaman pribadi saya saat anak saya ikut-ikutan sekolah bibinya dan bisa mengikuti pelajaran, dimasukkan, akan tetapi umurnya kurang. Ini kendalanya saat keluar dari SMA, Pak.
Untuk mendaftar ke manapun susah karena umurnya kurang dari 18 tahun. Jadi kami berharap masyarakat juga mengerti walaupun di tingkat PAUD-nya sudah 2 tahun, tapi kalau usianya kurang dari 6 tahun jangan memaksakan diri untuk masuk SD. SD harus 6 tahun 6 umurnya? tahun lebih. Oke, jangan memaksakan 5 Jangan tahun ya Pak memaksakan, ya? iya. Tapi kalau misalnya anaknya sudah bisa bagaimana nih Pak? Iya, makanya itu pengalaman pribadi saya. Itu Pak. Karena anaknya bisa mengikuti, dipaksakan. Nah, akhirnya nanti keluar SMA untuk mendaftarkan ke polisi nggak bisa, untuk mendaftarkan ke ikatan-ikatan dinas susah karena belum cukup umur. Baik. Jadi kasihan di anak kelak. Ya. Oke Oke lah, iya. Kalau bisa dipaksakan bisa aja karena kebijakan, tapi nanti juga kendala di dinas saat memasukkan di Dapodik mungkin nggak bakal masuk. Dan anak itu nantinya ikut di SD-nya 2 kali kelas 1. Bener nggak Pak Kadi? Seperti Kendala itu. itu ya Pak termasuk Pak? Ya, perlu pengertian orang tua. Sebenarnya tadi ya itu adalah salah satu pengalaman ya Pak Dewan untuk anak pribadi gitu. Tetapi mungkin dari segi psikologi juga anak yang masih belum berumur 6 tahun itu masih tadi belum siap untuk mendapat tekanan yang lebih, karena kalau sudah sekolah di SD kan harus bisa baca, harus bisa tulis, berbeda dengan pendidikan di TK. Jadi, di samping tadi kesempatan ke depan, juga secara psikologis anak itu belum siap untuk menerima pelajaran yang berat gitu. Jangan sampai kemudian nanti anak merasa jenuh, merasa bosan gitu, karena tidak sesuai atau belum sesuai dengan harus usia. 6 tahun ya Iya. Pak ke SD itu ya. Oke, di tahun 2025 ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini punya program-program apa sih Pak gebrakan nih Pak dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan? Iya. Untuk tahun ini yang tadi udah saya anukan kami sudah launching tadi, di tahun ini ada sekolah unggulan meskipun jumlahnya masih sangat terbatas itu, kemudian juga nanti akan kita lakukan, launching juga terkait dengan pendidikan satu atap dengan madrasah diniyah gitu. Kami juga terus meningkatkan jumlah, guru ya, gurunya mudah-mudahan ini, Pak Dewan juga kita akan berdiskusi tentang penyelesaian persoalan-persoalan honorer itu karena salah satu yang bisa meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas adalah keberadaan guru. Karena saya kepala dinas pendidikan tidak bisa mencerdaskan anak, yang bisa mencerdaskan anak itu adalah anak-anak guru-guru kita yang ada di kelas-kelas itu. Mudah-mudahan ada. Kemudian di tahun depan juga bahwa kami mencoba gitu untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain dan terkait. Ya mohon maaf barangkali ya sering ya kita mendengar adanya, mohon maaf Pak Dewan, barangkali ada tabungan yang kadang-kadang ya ada yang itu. Maka tahun ini insya Allah nanti akan kita kerjasamakan dengan bank untuk bisa didirikan bank sekolah. Bank sekolah bekerja sama dengan bank, beberapa bank yang sudah siap. Manfaatnya untuk apa bank sekolah ini Pak? Bank sekolah itu untuk anak-anak bisa membuka rekening langsung dan mereka menabung secara langsung di perbankan yang sebenarnya. Khusus untuk anak sekolah ya Pak? Iya. Anunya tabungannya kecil, setorannya kecil, tidak ada biaya administrasi gitu. Jadi anak itu dilatih untuk bisa berhemat gitu ya, untuk bisa menabung, untuk mereka berlatih untuk mengerem diri gitu, sehingga dengan adanya mereka dapat buku tabungan asli, dapat ATM gitu ya, mudah-mudahan bisa memotivasi mereka untuk menabung di usia-usia sekolah. Oke, sudah belajar ya Pak, diajarkan ya Pak ya untuk bisa menabung sejak dini gitu ya Pak. Oke, untuk peningkatan sarana prasarana, mungkin juga peran teknologi juga penting kan ya Pak? Iya. Teknologi kami sekarang sedang mendorong teknologi, pemanfaatan itu wajib untuk sekolah guru-guru karena teknologi begitu gencarnya. Tetapi pada saat ini memang kami sudah melarang anak-anak membawa handphone ke sekolah. Melarang membawa handphone di sekolah karena kami menganggap banyak mudorotnya gitu handphone berada di sekolah.
Kalau misalnya teknologinya kami mendorong anak-anak bawa laptop, bawa laptop sehingga mereka Untuk bisa belajar bisa gitu ya, Pak? bisa belajar dengan khusus gitu. Mhm. Tidak kalau handphone itu belajarnya berapa menit, mainnya yang banyak. Oh, itu Iya godaan. iya Mainnya iya. yang banyak gitu ya, mainnya yang banyak. Itu sudah kami larang dan alhamdulillah dampaknya sudah cukup baik. Mohon dukungan semua masyarakat. Anak-anak bisa bermain bola lagi, bisa bercanda lagi, bisa kejar-kejaran Sesuai lagi, masanya ya, Pak? sesuai masanya. Kalau dulu itu mereka asik dengan game-gamenya pada saat istirahat, sekarang sudah bawa tali, main bola gitu ya. Alhamdulillah keceriaan mereka timbul lagi. Mudah-mudahan ini bagus untuk anak-anak kita. Oke, banyak manfaat nanti dirasakan oleh, para murid ya, Pak, ya, di Ya, Kabupaten Cirebon. Oke. Pak, ini tentang sarana prasarana, terus juga, kemajuan teknologi juga kan anak-anak harus mengikuti itu ya, Pak, ya, tapi juga, didukung dengan anggaran. Untuk sektor pendidikan ini kan besar ya, Pak Dewan? Insya Allah untuk APBD kita ini di sektor pendidikan ini kayaknya jadi sentral utama ya. Oke. Karena sampai 32% kayaknya 32% untuk sektor pendidikan? untuk sektor pendidikan. Makanya apa yang dicanangkan atau apa yang diprogramkan untuk tingkat pendidikan Kabupaten Cirebon, Komisi 4 selalu mendukung. Selalu mendukung. Asal jelas. Asal jelas. Nah, Nggak ada yang nggak jelas, Pak, ya? outputnya, outcome-nya jelas gitu. Selalu mendukung. Jadi insya Allah untuk APBD kita ini lebih dari 30% dianggarkan untuk tingkat pendidikan atau dinas pendidikan. Termasuk untuk, mohon maaf ini yang honor guru juga bisa, Pak? Beda? Ya, tapi banyak kan itu untuk tenaga teknis itu, Tenaga teknis. biaya pegawai Oh, itu yang oke. Mas, biaya pegawai. kekurangan guru apa untuk, SD, SMP di Kabupaten Cirebon? Selama ini memang karena pensiun itu terus berjalan ya, Ya tetap masih kurang. masih Masih kurang. kekurangan Iya, gitu, karena karena pensiun berjalan. tuntutan aturan Ya. misalnya udah waktunya pensiun, kalau nggak dipensiunkan bagaimana? Nah, sedangkan pengangkatannya ini ya tidak seimbang ya. Oke. Oke, gaji dari pusat tapi tunjangan dari kita ya. Kadang-kadang Pak Sekdis, Pak Kadis ini pusing hitungnya. Waduh, Pak. Masih banyak PR ya, Pak? Ya, Ribuan? Ratusan? tinggal ratusan lah. 300-an, bertahap ya, Pak? Tapi insya Allah semangat, tetap semangat. Semangat, oke. Ya ini tidak berdiam diri ya, Pak, ya? Selain dari daerah juga kan bisa provinsi ya, Pak? Ya. Iya. Pusat juga ya, Pak? Insya Allah. Oke. Dari obrolan kita pada kesempatan kali ini tentang sistem penerimaan murid baru tahun 2025, apa yang ingin disampaikan? Dari Komisi 4 dulu, Mangga? Hanafi? Terima kasih waktunya, Mbak. Untuk sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2025 ini, kami harap masyarakat mengerti dan memahami aturan ya, karena gimana pun dan apapun yang kita harapkan barangkali tidak sesuai aturan, tentu aja ini sangat tidak diperkenankan. Jangan sampai memaksakan diri barangkali tidak masuk dalam kriteria-kriteria yang ditentukan. Sekolah swasta pun bisa untuk sebagai penyemangat kita. Oke. Dan barangkali untuk masyarakat yang dalam keadaan tertentu, misalnya keluar SMP, lalu dibutuhkan oleh orang tuanya untuk membantu orang tuanya, pendidikan non formal pun di Kabupaten Cirebon ini disiapkan gratis. Gitu. Terima kasih. Gitu aja. Dari Pak Kadis, bagaimana dinas pendidikan ini Pak memastikan bahwa siswa Kabupaten Cirebon memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Kami berharap ya masyarakat Kabupaten Cirebon untuk para orang tua itu tidak memaksakan kehendak untuk bisa masuk karena pendidikan itu pada prinsipnya adalah sama. Semua sekolah sama, negeri swasta sama, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun oleh Kementerian Pendidikan itu sama saja. Yang penting kami anak-anak Cirebon harus sekolah. Kemudian untuk anak-anak kita kalian juga sama. Kami berharap kalian harus sekolah, tidak boleh tidak melanjutkan. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon siap untuk memberikan solusi terbaik untuk kalian. Kami sudah siapkan tadi sampaikan Pak Dewan bahwa
pendidikan formal maupun pendidikan non formal, kita siapkan untuk anak-anak. Jangan sia-siakan kesempatan ini, dan kami berharap juga jangan sia-siakan masa muda kalian untuk tidak bersekolah. Ayo kita sekolah, tuntaskan anak-anak yang ada di Kabupaten Cirebon agar lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin. Oke, semoga tadi apa yang disampaikan bermanfaat pemirsa EKTP dengan topik kita terkait dengan sistem penerimaan murid tahun 2025 ini, bagaimana proses penerimaannya, lalu juga bagaimana juga apa yang harus dilakukan ya Pak ya, langkah-langkah dari orang tua dan juga siswa, pihak sekolah, semua ini bersama-sama untuk bisa berkomitmen Pak untuk SPMB tahun 2025 bersih, berkualitas, dan berintegritas. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Hanafi dan juga Pak Kadis atas waktunya. Saya harus pamit pemirsa, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.